Berbicara tentang Jalan Surya Kencana Bogor, tidak lepas dari 3 topik, yaitu sejarah, etnis, dan perniagaan. Ada banyak versi dan pendapat jika menelisik sejarah, adanya Jalan Surya Kencana dan kawasan pecinan. Namun secara umum Jalan Surya Kencana merupakan bagian dari Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Dendels pada abad 18. Kawasan pecinan terbentuk dari kebijakan Witch-Ken-Sel-Sel dan Passen-Sel-Sel yang ditetapkan pemerintah kolonial sekitar abad 18. Kebijakan Witch-Ken-Sel-Sel dan Passen-Sel-Sel terbentuk di berbagai kota besar di Hindia Belanda saat itu. Tujuan pemerintah kolonial Belanda membuat Witch-Ken-Sel-Sel dan Passen-Sel-Sel untuk membagi zona pemukiman berdasarkan etnis dan membatasi ruang gerak etnis Tionghoa. Kenalin, nama gua Wanda. Ya biasa dipanggil kalau sama teman-teman panjangnya Wanda Dhani Putra sih gitu. Cuma banyak yang kenalnya Wanda. Gua tergabung di komunitas Kampung Bogor. Komunitas Kampung Bogor itu adalah komunitas yang bergerak di bidang heritage, maupun itu sejarah bangunan, sejarah kota, tentang tata kota segala rupa yang bentukannya sejarah itu memang kami bahas juga gitu. Tapi budaya-budaya pop kekinian juga kami bahas sebenarnya. Surya Kencana. Jadi sebenarnya untuk awal mula itu ceritanya memang banyak versi dan panjang, lumayan ya, panjang banget gitu kalau kita bahas sejarah pecinan di kota Bogor. Itu banyak versi dan banyak juga cerita-ceritanya. Tapi secara umum sebenarnya cikal bakal adanya Jalan Surya Kencana atau kawasan pecinan ini dari adanya kebijakan Witch-Ken-Sel namanya. Witch-Ken-Sel dan Passen-Sel. Nah, dua kebijakan itu sebenarnya yang menjadikan cikal bakal adanya kawasan pecinan, khususnya di Jalan Surya Kencana di Kota Bogor. Nah, kenapa adanya kebijakan itu terus tiba-tiba ada kawasan etnis Tionghoa gitu. Nah, Witch-Ken-Sel ini adalah kebijakan yang mengkategorisasi zona pemukiman berdasarkan etnis. Di Bogor itu sebenarnya tidak hanya ada etnis Tionghoa, tapi ada etnis Arab, itu ada di Jalan Empang, terus ada Eropa, kita bangsa Eropa berarti ya kita sebutnya, yaitu ada di seputaran ring 1 lah di Istana Bogor, di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ada juga kawasan pribumi, memang khusus pribumi. Nah, ketika kebijakan itu ada, nah gimana caranya waktu itu pemerintahan zaman kolonial tidak membolehkan etnis Tionghoa itu berinteraksi dengan pribumi sebenarnya pada zaman itu, pada zaman pemerintahan kolonial. Makanya mereka dibuatlah zona pemukiman khusus di Bogor, pusatnya di Jalan Surya Kencana kayak gitu. Lalu kebijakan Passen-Sel-Sel itu apa? Nah, kebijakan Passen-Sel-Sel itu tujuannya adalah untuk membatasi geraknya etnis Tionghoa sebenarnya ya. Jadi ketika etnis Tionghoa ini mau keluar dari wilayahnya, misalnya mau keluar dari Surya Kencana, itu perlu semacam surat izin kayaknya ya, atau ya kayak kalau zaman sekarang mau keluar negeri harus pakai paspor gitu. Nah, dia harus punya itu gitu kalau mau keluar dari zona pemukimannya gitu. Makanya dari situlah sebenarnya salah satu cikal bakal adanya zona pemukiman pecinan atau yang kita sebut sekarang Jalan Surya Kencana kayak gitu sih. Adanya Jalan Surya Kencana itu awalnya itu sebenarnya bukan Jalan Surya Kencana, tapi namanya Handelsstraat. Nah, Handelsstraat itu kan bahasa Belanda. Jadi masih zaman kolonial Belanda sebenarnya. Handelsstraat itu
artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah jalan perniagaan atau jalan perdagangan gitu. Cuma banyak sebutannya ya jalan perniagaan. Makanya di sini pusat ekonomi banyak terjadi di Jalan Surya Kencana, yaitu salah satunya gara-gara ya ada kebijakan Wittgen Stelsel itu, karena mereka tidak bisa berinteraksi dengan warga-warga lain, ya akhirnya dengan keahlian etnis Tionghoa yang bisa berdagang, usaha dan lain-lain, akhirnya pusat ekonomi di Jalan Surya Kencana itu mulai berjalan gitu, geliat ekonominya mulai berjalan. Makanya disebutnya Handelsstraat. Makanya kalau kita tarik lagi sejarahnya di Hindia Belanda itu, Jalan Surya Kencana ini adalah bagian dari Jalan Raya Pos yang dibangun Daendels sekitar 1800-an. Gua lupa sebenarnya tahunnya, tapi di abad 18 lah. Di abad 18. Nah, perubahan dari bahasa Belanda Handelsstraat ke Jalan Surya Kencana itu terjadi sekitar tahun 1970-an lah, kalau nggak salah. Nah, itu udah mulai masuk ke zaman kedudukan Jepang sebenarnya. Kalau gua nggak salah ya, maksudnya ya itu versinya sebenarnya banyak. Kenapa perubahan dari bahasa Belanda terus bahasa Indonesia gitu ya? Karena itu masa kedudukan Belanda pada saat itu sudah selesai, digantikan oleh Jepang gitu. Nah, akhirnya semua yang hubungannya dengan bahasa Belanda diubah menjadi bahasa Indonesia lah gitu. Luas wilayah kawasan Surya Kencana sekitar 73 hektar. Etnis Tionghoa yang berekonomi menengah ke atas mendiami jalan utama Surya Kencana sampai Sukasari. Pada zaman kolonial Belanda, Jalan Surya Kencana bernama Handelsstraat atau disebut Jalan Perniagaan. Ini disebabkan akibat kebijakan Wittgen Stelsel dan Paschen Stelsel. Etnis Tionghoa tidak dapat berinteraksi dengan etnis lain. Salah satunya interaksi perdagangan, menjadikan mereka membuat kawasan perniagaan sendiri. Wilayah Surya Kencana itu sendiri sebenarnya kan Surya Kencana ini masuk ke Kecamatan Bogor Tengah. Nah, Kecamatan Bogor Tengah ini khususnya di Jalan Surya Kencana itu dibagi dua kelurahan sebenarnya. Nah, itu ada kelurahan Babakan Pasar sama kelurahan Gudang. Nah, itu kalau luas wilayahnya kalau nggak salah Babakan Pasar itu sekitar 31 hektar ya kalau nggak salah ya. Kalau Gudang itu ya 40-an lah kalau nggak salah gitu. Oh iya, Babakan Pasar itu 41 hektar. Kalau Gudang itu 32 hektar luasnya. Cuma secara keseluruhan ya tinggal dihitung aja berapa luasnya gitu. Kalau di Surya Kencana. Kalau di zaman pemerintahan di kolonial Belanda, sebenarnya Jalan Surya Kencana ini yang gue tahu kayak artis-artis Tionghoa yang kaya-kaya, yang mereka tinggalnya ya ini di sepanjang Jalan Surya Kencana sampai Sukasari. Jadi dulu tuh memang sebenarnya ada kelas-kelasnya, cuma jelasnya gue nggak tahu gitu. Di etnis Tionghoa tuh ada kelas-kelasnya. Yang gue tahu sepanjang Jalan Surya Kencana yang tinggal di situ, makanya kalau jalan-jalan di sini di Jalan Surya Kencana itu banyak rumah-rumah yang gede, bentukannya kayak villa. Nah, itu memang orang etnis Tionghoa tapi yang kaya-kaya gitu, yang memang punya duit menengah ke atas lah gitu. Saat kebijakan Wittgen Stelsel dan Paschen Stelsel berlaku, etnis Tionghoa mendominasi perdagangan di kawasan Surya Kencana. Mereka menjual hasil pribumi serta barang kebutuhan pokok masyarakat. Yang pastinya kalau di zaman pemerintahan kolonial ya, waktu kebijakan Wittgen Stelsel ini masih ada, itu yang udah pasti mendominasi adalah etnis Tionghoa, karena mereka yang ada di sini sama sekali tidak boleh berinteraksi dengan pribumi ya, kecuali mungkin bangsa-bangsa Eropa yang memang menjajah di sini ya gitu. Nah, jadi semuanya tuh rata-rata yang jualan atau yang dagang memang dari
etnis Tionghoa sebenarnya. Tapi kalau setelah peraturan Witwatersrand ini udah ditiadakan, dihapus, itu mulai berbaur lah gitu. Jadi akhirnya etnis Tionghoa mau tidak mau yaitu bisa bertemu dengan pribumi, melihat ekonominya, akhirnya jalan aja gitu, makin pesat ketika peraturan itu sudah dihapuskan kayak gitu. Waktu masih ada kebijakan Witwatersrand nggak ada pribumi sama sekali di sini. Tapi karena peraturan Witwatersrand-nya di Kota Bogor, Witwatersrand dan Passenstelsel-nya tidak terlalu ketat, sebenarnya tidak terlalu ketat, makanya penyebaran etnis Tionghoa di Kota Bogor itu nggak cuma di Jalan Surya Kencana. Beda sama di daerah, kalau di Jakarta itu ketat banget, dijagain banget gitu. Kalau ada etnis Tionghoa keluar dari kawasannya itu bisa ditangkap, bisa dihukum misalnya gitu. Kalau di Kota Bogor sebenarnya nggak ketat, makanya di sekitaran Jembatan Merah itu beberapa ruko-ruko itu memang yang punya etnis Tionghoa gitu. Nah mungkin ada, makanya karena tidak terlalu ketatnya itu banyak pribumi untuk masuk ke dalam kawasan ini dan bekerja gitu. Beda kalau di Jakarta sama sekali nggak akan boleh, karena dipisah banget gitu. Jadi mereka kalau di Bogor itu seolah-olah punya pemerintahan sendiri gitu di kawasan ini gitu, karena kayak ada ditunjuk sama pemerintah Hindia Belanda, etnis Tionghoa satu misalnya di Jalan Surya Kencana, lu yang ngurus ya untuk pajak, untuk apa gitu. Jadi ada ketuanya sendiri gitu, kayak gitu sih. Sekitar tahun 1915, kebijakan Witwatersrand dan Passenstelsel dihapus oleh pemerintah kolonial. Etnis Tionghoa dan pribumi mulai membaur, membuat geliat ekonomi di kawasan Surya Kencana menjadi semakin luas. Sebenarnya kalau secara literatur atau buku-buku yang gue baca, ya jualannya memang kebutuhan ekonomi gitu, ya hasil bumi gitu, mau makanan minuman ya, karena lihat Surya Kencana di zaman sekarang ya banyak ya kuliner, ya memang itu dari dulu sebenarnya mereka jualan gitu, bahkan sampai sandang gitu kan, terus bahan bangunan, jadi memang kebutuhan pokok yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Kota Bogor gitu. Berbicara tentang perayaan, di Surya Kencana ini terdapat perayaan yang besar sekali, yaitu perayaan Cap Gomeh. Perayaan ini adalah puncak dari serangkaian acara perayaan Tahun Baru Imlek. Dalam perayaan tersebut ditandai dengan arak-arakan dewa dari berbagai vihara keliling kota, dan juga parade atraksi kesenian sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah tahun sebelumnya. Sebenarnya yang gue tahu dan memang cukup besar tiap tahun ada itu Cap Gomeh di Kota Bogor ya, khususnya di Jalan Surya Kencana ini. Dan itu perayaannya besar banget, bahkan Jalan Surya Kencana ini sampai ya kayak di blokade gitu, tidak ada aktivitas transportasi umum gitu, nggak ada sama sekali. Jadi memang udah buat festival mulai dari kuliner, kebudayaan, semuanya ada gitu. Bahkan bisa dibuka juga Vihara Danagun yang dekat Pasar Bogor itu pusatnya di situ kan, mulai dari festivalnya. Nah di situ nanti ada parade, ada jajanan misalnya khas dari etnis Tionghoa atau khas dari Kota Bogor. Sebenarnya itu gitu, Cap Gomeh memang bentuk perayaan untuk apa ya, untuk kayak ya apa, serangkaian acara, sebutannya serangkaian acara untuk menyambut Tahun Baru Imlek gitu. Pada tahun 1970-an, nama Jalan Handelsstraat diubah pemerintah Kota Bogor, dan sampai saat ini lokasi tersebut masih menjadi Jalan Surya Kencana.